Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan dimulai dalam 3 detik. Buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe dulu channel ini dengan cara klik tombol merah yang ada di bawah. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak ada yang sakit satupun. Tak lupa Mas Dan juga mendoakan keluarga teman-teman mudah-mudahan selalu sehat selalu. Dan kalau toh ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada sore kali ini Mas Dan akan ngajak kalian reading sore ini teman-teman. Kita reading ke Waduk Belingan yang katanya kata orang-orang sore itu sangat asik sekali untuk melihat matahari tenggelam. Mudah-mudahan cuacanya mendukung ya sampai sana ya teman-teman ya. Masalahnya ini cuacanya juga baru mendung di tempat Mas Dan. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang baru mengetahui channel ini, Wawasan Seni Budaya Official, bisa subscribe dan like dulu ya, like, komen, dan subscribe ya. Biar nanti kedepannya kalau Mas Dan upload bisa segera kalian menerima uploadan yang terbaru. Sebelum Mas Dan cerita banyak, Mas Dan ini ngajak anak dan istri. Sengaja Mas Dan ngajak mereka berdua ini sekalian jalan-jalan sore ya. Tapi sebelumnya Mas Dan sama keluarga kecil mau makan dulu. Kebetulan sore ini kami belum makan. Lanjut kita cari tempat makan teman-teman. Menunya kali ini apa ya? Kita coba lihat di kanan kiri jalan dulu aja lah. Nanti kita dapat apa ya kira-kira ya. Mas Dan putuskan untuk belok kanan. Di sini kita belok kanan, kita mau cari ayam geprek teman-teman. Yang di daerah Jaten aja, nggak usah jauh-jauh, karena dekat rumah juga ya. Mas Dan putuskan belok kanan. Oke, lanjut kita lurus ke depan. Kebetulan beberapa kali ini Mas Dan sering makan di sini. Hasil rekomendasi dari istri, rasanya lumayan enak. Ini bukan endorse ya, memang rasanya enak. Rekaman ya kak. Dari kejauhan tempatnya sudah kelihatan dan alhamdulillah buka teman-teman. Biasanya kan rumah makan kan kalau minggu kan tutup, tapi alhamdulillah ini buka ini. Keberuntungan masih di tangan Mas Dan. Coba kita parkir dulu sejenak, kita pesan teman-teman. Oke, kita matikan motornya, kita lanjut pesan. Mas Dan pesen dua geprek beserta 2 es teh sama satunya dibungkus.
Kita rencana makan di lokasi teman-teman di tempat, karena kebetulan sekali tempatnya berada di samping sawah, jadi view-nya juga enak dilihat. Oke, nanti makanannya biar diantar, kita langsung menuju ke tempat makan teman-teman ya. Tempat makannya di sini nih. Kita lihat. Sebentar. Oke, deket kok sama tempat pemesanannya. Jadi teman-teman yang rumahnya di daerah Jaten dan sekitarnya, bolehlah sekali-kali mampir di sini, nggak apa-apa. Rasanya lumayan, recommended. Sambil kita menunggu menunya dikirim, kita sambil lihat-lihat pemandangan di sawah juga bisa, sangat enak sekali. Itu kan pemandangannya, Masya Allah. Setelah makan, Mas Dan lanjut perjalanan, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore teman-teman. Lanjut kita jalan menuju ke Waduk Delingan. Sambil Mas Dan jalan, nanti kita cerita-cerita sedikit tentang sejarah atau tulisan tentang Waduk Delingan. Kebetulan Mas Dan sudah dapat referensi untuk Mas Dan kupas di vlog kali ini. Oke, untuk Waduk Delingan, Mas Dan coba sedikit untuk memberikan gambaran ya. Sebenarnya Waduk Delingan ini tepatnya di Karanganyar, di sebelah timur bagian utaranya Karanganyar ya. Mungkin ada salah satu subscriber Mas Dan yang rumahnya sana, nanti bisa direvisi kalau memang Mas Dan di dalam memberikan informasi ada yang salah. Waduk Delingan itu menjadi salah satu destinasi wisata alternatif murah meriah di Kabupaten Karanganyar teman-teman. Namun tak banyak orang yang tahu bagaimana awal mulanya Waduk Delingan ini ada dan menjadi daya tarik lain bagi Kabupaten Karanganyar. Nah, teman-teman, berbicara soal awal waduk, maka kita akan berbicara soal sejarah ya teman-teman ya. Jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Waduk Delingan Karanganyar adalah sebuah waduk buatan, aslinya itu buatan, yang berada di Kelurahan Delingan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Jaraknya hanya 6,4 km atau sekitar 12 menitan perjalanan dari alun-alun Karanganyar. Lokasinya dekat dengan Wana Wisata Gunung Bromo Karanganyar. Kebetulan waktu Mas Dan yang Mas Dan tempuh ini kan dari rumah ya teman-teman ya. Jadi waktunya lebih dari 12 menit. Mas Dan dari rumah sampai ke kota aja sudah 15 menit, apalagi sampai ke Waduk Delingan itu lebih dari beberapa menit ya. Nggak apa-apa. Oke, Mas Dan teruskan. Ini sambil kita jalan-jalan santai aja ya. Ini sekitar jalannya Mas Dan itu 40 sampai 60 km per jam. Nggak usah kencang-kencang, yang penting kita sampai aja gitu ya teman-teman ya. Nah, waduk ini dibuat selama 3 tahun, dari tahun 1920 hingga 1923, dan peletakan batu pertama dimulai pada 11 Oktober 1920. Informasi ini Mas Dan dapat pada berita tentang Waduk Tirtomarto yang dimuat oleh koran berbahasa Belanda ya. Pada tahun sekitar terbit itu 31 Desember 1929. Nah, teman-teman,
Waduk ini awalnya dibuat sebagai wadah air untuk saluran irigasi pertanian di daerah sekitarnya, Karanganyar, kemudian Delingan, sampai ke Mojogedang itu juga dapat airnya. Nah, kebetulan Mas Dan ini lewat di salah satu pabrik gula yang ada di Tasikmadu, teman-teman. Pabrik ini sudah ada sekitar setengah abad yang lalu, kurang lebih 50 tahun yang lalu ya. Ini waktu kecil Mas Dan suka main ke sini sambil main bola, ya kan, sama teman-teman pulangnya. Terus sampai sore itu sekalian cari tebu. Tebu itu adalah bahan utama untuk mengolah gula yang kita konsumsi sehari-hari ya dari tebu itu. Nah, di Karanganyar sendiri ada 2 pabrik gula yang terletak di Tasikmadu ini, dan satunya lagi di Colomadu. Itu ya teman-teman ya, sepenggal tentang pabrik gula Tasikmadu seperti itu. Mas Dan lanjutkan. Waduk yang sejatinya bernama Tirtomarto ini dibangun pada tahun 1926. Waduk ini memiliki luas kira-kira 11,65 km persegi. Ini mampu menampung air sebanyak 4,2 juta meter kubik dengan elevasi 179,1 mdpl. Waduk ini ternyata berfungsi sebagai sumber irigasi bagi 2.410 hektar lahan. Nah, sekarang itu dikelola Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Teman-teman asal ketahui ya bahwa waduk ini merupakan berkah bagi penduduk sekitar, karena ribuan lahan pertanian yang dulunya memiliki sedikit atau tanpa irigasi, daerah-daerah di mana tidak ada tanaman kedua sekarang diairi dengan baik dan menghasilkan panen yang cukup besar. Selain itu, sekarang itu kan banyak sekali warga-warga yang di luar kota itu mampir ke Waduk Delingan yang namanya Waduk Tirtomarto ini ya. Jadi warga sekitar Warlock itu membuka warung-warung kecil untuk hanya sekedar untuk memberikan kelegaan terhadap pelanggan, pengunjung untuk makan, minum ala kadarnya lah. Nah, itu sangat mempengaruhi ekonomi di warga sekitar. Nah, kita ini sudah sampai di perlimaan ya teman-teman ya, perlimaan Beji namanya. Kita langsung menuju ke arah timur, kita lurus terus, nanti kita sampai pada Waduk Delingan. Nah teman-teman, selain memiliki manfaat sebagai sumber irigasi, Waduk Delingan pun juga menjadi pilihan alternatif wisata murah yang menyuguhkan keindahan matahari terbit atau bahkan tenggelam teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau melihat sunset dan sunrise itu monggo bisa berkunjung salah satunya di Waduk Delingan ini ya. Monggo, itu memang view-nya sangat apik sekali. Nanti di penghujung video ini pasti ada gambarnya ya. Walaupun kebetulan momen ini Mas Dan cuacanya baru agak sedikit mendung ya, jadi ya nggak sebagus yang teman-teman kira gitu, tapi nggak apa-apa, tapi untuk wawasan saja ya. Di sekitar Waduk Delingan ada banyak yang menjajakan dagangan seperti warung soto yang seperti Mas
dan bilang di awal tadi, bahkan juga tersedia toilet-toilet teman-teman. Ini kurang lebih perjalanannya masih 15 atau 20 menit lagi, nanti kita sampai ke Waduk Delingan teman-teman. Mas Dan ambil belok kiri, jalan kiri, turunannya ini curam sekali teman-teman. Tapi kalau cuacanya baru hujan, jangan sekali-kali lewat situ ya teman-teman ya. Masalahnya jalannya licin. Dan jangan sekali-kali untuk menggunakan rem depan. Ya, diganti-ganti aja, depan belakang gitu ya. Nanti kalau bannya sudah licin, wah kita yang bahaya ya. Ini kita sudah sampai di kampung-kampung. Sengaja Mas Dan lewatkan di dalam kampung karena jalannya yang sedikit lengang. Kalau jalur provinsi itu jalannya sudah luar biasa sekali, ramainya sudah jam-jam segini itu sudah wah, banyak yang ngebut di jalan teman-teman. Nah, setelah pertigaan kita langsung ambil kanan. Bentar lagi sampai ini. Ambil kanan. Hati-hati ya teman-teman ya kalau nyebrang di sini ya. Karena dari arah berlawanan dan arah satunya itu mobil motornya kencang-kencang. Kita harus sabar untuk nunggu, memang benar-benar harus longgar jalannya. Biar kita aman dan terkendali. Habis ini kita belok kiri teman-teman. Karena ini sudah dekat, tinggal beberapa menit lagi kita sampai. Nah, kita lewat di sini nih, belok kiri teman-teman. Ini langsung ke balkon utama. Ini kita sudah sampai di samping Waduk Delingan. Enggak. Memang Waduk Delingan ini tempatnya agak di dalam ya teman-teman ya. Itu di atas ada orang senam tuh. Oke, itu balkon utamanya. Nah, ini balkon utamanya sudah terlihat. Kita langsung ambil kiri. Aslinya lewat sini juga bisa, hanya saja hari ini ada yang pakai senam itu teman-teman. Ini kita lewat sisi kiri waduk. Jalannya agak sedikit licin karena baru saja hujan nih teman-teman ya. Kanan kiri masih dikelilingi tanaman-tanaman yang sengaja ditanam oleh yang punya tanah. Ada kacang, ada pisang, ataupun yang lainnya teman-teman. Kalau di sini hati-hati ya, ini jalannya turun nanjak, turun nanjak. Jangan sampai telat ngoper gasnya ya, biar kita nggak sampai di tengah kita turun. Nah, itu terlihat bendungannya, bendungan sebelah timur itu, yang sebelah kanan itu ya kelihatan ya.
Nanti kita coba jalan lewat sana. Itu warungnya tutup, Mas. Nah, kebetulan kalau nggak musim penghujan, di samping kanan kirinya ada warung teman-teman, tapi kebetulan ini tutup karena tadi cuacanya mendung terus ditambah hujan. Ya sudah, para pedagang tidak berjualan teman-teman. Setelah ini kita ambil kanan. Oke, kanan. Nah, motornya kita parkir di sini aja ya, insya Allah aman ini. Oke, sampai pas dan parkir dulu. Lanjut kita jalan itu, jalan menuju ke sisi kanan kiri. Nah, itu yang di depan itu ada bendungannya, modelnya seperti itu. Jadi misal airnya meluap, yang samping kanan Mas Dan ini untuk kali kecil yang arahnya ke sawah-sawah warga. Ini kalau waduknya meluap, pintu di sini dibuka ya teman-teman. Jadi airnya bisa mengalir dari bawah jembatan ini. Itu teman-teman. Biasanya di sini tuh ramai sekali. Ada orang lari-lari, ada orang hanya sekedar duduk. Kita lihat ya view-nya ya, tuh kan, keren, Masya Allah. Itu di bawah juga ada orang mancing ternyata teman-teman. Nah, setelah Mas Dan capek muter-muter dan waktu sudah menunjukkan pukul 5:15, ini Mas Dan putuskan untuk pulang lagi teman-teman. Lewat di jalur yang berbeda. Ini tadi sama sih, cuma nanti kita lewat kotanya ya, karena kakak mau minta apa, sesuatu mainan katanya. Kita lewat jalur kota. Jalan ini hanya muat oleh satu mobil ya teman-teman ya. Kalau motor bisa 2 berpapasan masih bisa, cuma kalau mobil kita harus ngalah, harus salah satu minggir. Satu mobil lah penuh ini. Kita nanjak lagi menuju ke jalan raya teman-teman. Nah, kita sudah menuju jalan raya. Kita sekarang menuju ke kota Karanganyar. Seperti apa bentuk kotanya, semacet apa kotanya, kita tunggu. Kita sudah tiba di jalan Josari teman-teman. Sebentar lagi kita sudah sampai ke kota.
coba lewat ke kota Karanganyar, lewat alun-alun. Yuk, kita ikuti. Kita sudah ada di jalan besar, Jalan Raya Solo Tawangmangu. Kalau kita ke arah berbalik arah, kita ke arah Tawangmangu teman-teman. Tapi ini kita lurus terus ke arah Solo. Kalau kita ke kanan itu tidak bisa ya, karena itu satu arah ke depan, jadi kita harus muter dulu. Itu kotanya di situ, tidak boleh lewat situ. Tapi kalau jam 9 atau jam 10 malam sampai pagi jam 5 itu boleh dilewati. Tapi kalau jam-jam efektif sekolah, jam-jam pagi, siang, sore itu dilarang, tidak boleh lewat situ. Ini kita menuju ke Taman Pancasila teman-teman. Dulu jantungnya kota Karanganyar ada di sini, tapi semenjak ada alun-alun Karanganyar, karena di sana ada lapangan dan masjid yang baru, keberadaan Taman Pancasila sudah mulai tergerus. Bahkan pedagang-pedagang asongan yang ada di sini sudah mulai pindah ke alun-alun Karanganyar. Begitu teman-teman. Kalau teman-teman mau main silahkan. Di sini buka setiap sore sampai malam jam 9 atau setengah 10 itu masih ramai. Kita menuju ke alun-alun Karanganyar ya, ini jantung kotanya. Tapi sebelum ke sana mampir ke toko ini dulu ya, beliin Zia mainan. Kak sama apa aja? Kak. Mas Dan nyari parkiran dulu. Awalnya Mas Dan nggak pengen masuk, tapi akhirnya melihat anak dan istri jalan sendiri, Mas Dan nggak tega, maka Mas Dan ikut masuk aja. Cari parkiran dulu teman-teman. Oke, di sini parkir, lanjut masuk. Assalamualaikum. Wah, ini surganya ATK dan perlengkapan anak-anak ini teman-teman. Di Karanganyar ini baru ini. Nanti bisa dilihat di map. Teman-teman bisa belanja ke sini kalau perlu ya. Setelah Mas Dan muter-muter, lama-lama capek juga nih. Mas Dan putuskan untuk keluar aja, nunggu di luar. Mas Dan keluar, tunggu di luar aja, biar istri dan anak belanja di dalam. Nah, sudah siap istri dan anak, kita lanjut pulang perjalanan berikutnya. Coba kita lewatin di alun-alun Karanganyar. Di sebelah kanan itu ada pendopo, gedung wanita Karanganyar. Bentuknya seperti pendopo Jawa itu ya. Itu biasa digunakan untuk wedding, untuk acara besar. Itu bisa menampung beberapa ribu orang. Nah, ini kita sudah sampai di alun-alun Karanganyar teman-teman. Itu masjid yang baru. Nah, Masjid Madaniyah katanya. Namanya seperti itu. Ini juga banyak sekali warga luar Karanganyar yang
wisata religi di sini teman-teman. Selain Masjid Madaniyah, ada lagi makamnya Pak Soeharto, ada di Mengadek sana teman-teman. Mungkin menjadi referensi bagi teman-teman yang mau ke Karanganyar, bisa main ke sini sembari ibadah, lanjut jalan-jalan di alun-alun Karanganyar. Kebetulan ini minggu terakhir di akhir bulan, jadi agak sedikit lengang akhir bulan. Biasanya ini padat teman-teman, motor ini nggak bisa gerak, bisa sih cuma pelan-pelan, apalagi kalau ada mobil. Pasar ini dibuka setiap sore, pagi sama siang itu nggak ada, setiap sore sama minggu pagi kalau Car Free Day teman-teman. Ini Mas Dan sudah sampai di papan teman-teman. Sebentar lagi kita sampai rumah. Mau istirahat, ganti kegiatan. Ini kalau kita nggak kesorean kelihatan mataharinya teman-teman. Berhubung ini cuacanya mendung ya, mataharinya ketutup mendung. Biasanya indah sekali itu, apalagi kalau langitnya udah mulai menguning. Wow, subhanallah, indah sekali. Sudah sampai di Kismorejo ini teman-teman. Bentar lagi Mas Dan mau belok ke kanan. Oke, persiapan Mas Dan mau sen belok kiri ke kanan. Oke, masuk. Kita sabar dulu sejenak, menunggu lawan arah berhenti dulu, sepi dulu ya. Biasakan kita harus nyalakan sen saat kita mau belok atau kita mau menyalip-nyalip, itu harus wajib menyalakan sen untuk memberikan tanda yang belakang dan depan kita mau kemana. Biasanya seperti itu Mas Dan. Oke, masuk. Ini sudah sampai di Gapura, rumah Mas Dan. Oke teman-teman, mungkin untuk vlog sore ini sampai di sini ya. Mas Dan selalu doakan semoga kalian dan keluarga sehat selalu, lancar rezekinya, dan semakin sukses. Jangan lupa bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, bisa like, komen, dan subscribe. Apabila ini bermanfaat, bisa tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan apabila kalian pengen tanya-tanya, silahkan tinggalkan pesan juga di kolom komentar. Kurang lebihnya Mas Dan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.